Nah, selanjutnya kita akan menunjukkan kepadatan. Apa yang kepadatan ini? Nah, di dalam bilangan real ini akan antara dua buah bilangan real akan banyak bilangan-bilangan real, tak terhingga sebanyaknya. Ya, ini saya hanya mengambil di sini contoh saja. Misalkan carilah bilangan rasional dan bilangan antara X dan Y. Di sini X-nya adalah dia suatu bilangan irasional, Y-nya juga bilangan rasional. Ya. Nah, kita misalkan ada nggak bilangan di antara X dan Y yang merupakan bilangan rasional dan irasional? Yakni ada banyak sebetulnya. U dan P di sini hanya pengambilan saja saya contoh. Anda silakan yang lain bisa yang mana saja. Sehingga X akan lebih kecil U dan U lebih kecil P dan P lebih kecil Y. Ya. Selanjutnya ada pertidaksamaan. Nah, sebelum kita melanjutkan pertidaksamaan, Anda harus tahu lambang-lambang. Ya, mungkin Anda baru ya di semester 1 itu berkaitan lambang-lambang. Nah, ada yang disebut interval, ada interval kurung buka. Nah, istilahnya kurung buka di sini ini disebut dengan selang terbuka atau interval buka. Kemudian ada ini kalau di kalkulator juga ada, di komputer ada ya. Ada lambang selang tertutup ya. Selanjutnya ada yang dikatakan ini tanda kurungnya seperti ini dan seperti ini. Ada ini lambang dari selang setengah buka atau selang setengah tutup. Nah, apa artinya kalau ada ini? Artinya semua kalau ada terbuka ini artinya adalah semua bilangan di antara A dan B tapi tidak termasuk nilai A, titik ujung-ujung titik A dan B. Jadi A dan B-nya tidak termasuk kalau kita menulisnya seperti ini. Kemudian ada yang setengah buka di sini A, B. Artinya apa? Semua bilangan di antara A dan B termasuk titik ujung B, tetapi tidak termasuk titik ujung A. Kemudian ada lambang setengah tutup di sini. Artinya semua bilangan di antara A dan B termasuk titik ujung A, tetapi tidak termasuk titik ujung B. Selanjutnya ada ini A, B ini artinya semua bilangan di antara A dan B termasuk titik ujung A dan B. Nah, saudara, untuk ini bagaimana kita menggunakan ini? Sebetulnya ada notasi himpunan. Notasi dalam bentuk himpunan seperti apa untuk penulisan himpunan. Selain ini sebetulnya ada beberapa ya. Anda nanti mau menggunakan apa silakan ya. Jadi dalam lambang ini ada himpunan penyelesaian dengan menggunakan tanda kurawal. Contohnya misalkan X di mana X A lebih kecil X lebih kecil B. Atau Anda boleh saja kalau dalam notasi himpunan Anda menulis X di mana B lebih besar dari X lebih besar dari A. Nah, Anda ketika menulis dalam lambang ini tidak ada tanda sama dengan, otomatis dia selang terbuka karena A dan B-nya tidak termasuk. Menulisnya apa? Yang wajib di sini yang lebih kecil B-nya. Walaupun Anda lambangnya ini, tetapi ketika menulis ini harus dia lambangnya seperti ini, A lebih kecil B. Kalau dalam bentuk ini grafik biasanya nulisnya begini A, B ya. Atau kalau ada juga yang menulis di dalam titik adalah ini adalah A, ini kalau saya berarti bulatan kosong, jadi tidak ini. Jadi silakan Anda mau yang mana ya. Jadi ini kemudian kita bisa saja menulis X di mana A lebih kecil sama dengan X lebih kecil dari B. Atau X B lebih besar dari X lebih besar sama dengan A. Nah, kalau untuk himpunan Anda boleh menulis seperti ini. Tetapi untuk dalam selang dia harus menulis karena A-nya ada tanda sama dengan, maka dia selang ini tertutup di sininya terbuka di B-nya. Atau kalau dalam ini kita tulis sebagai ini A, ini B. Nah, ini sama sebetulnya lambangnya seperti ini untuk grafik atau dalam bentuk titik. Kadang-kadang ini ditulisnya adalah
karena A-nya termasuk biasanya ini bulatnya hitam untuk membedakan. Sedangkan B tidak termasuk, maka ini bulatannya adalah tidak kosong gitu ya, tidak hitam. Untuk lambang yang lain adalah X, di mana A lebih kecil X lebih kecil sama dengan B, atau X di mana B lebih besar sama dengan X lebih besar dari A. Dalam interval kita menulis A, B ini. Dalam grafik kita menulis adalah ini A, ini B, atau kita ini adalah A, ini B. Ya ini. Nah, simbolnya selanjutnya untuk X di mana A lebih kecil sama dengan X lebih kecil sama dengan B, atau kita bisa menulis kalau dalam notasi himpunan B lebih besar sama dengan X lebih besar sama dengan A. Tetapi kalau dalam ini tidak boleh Anda menulis sembarangan, harus yang lebih kecil yang ditulis, yakni A, B. Karena A dan B-nya masuk, maka dia ini. Jadi hati-hati jangan Anda mengatakan apalah arti sebuah kurung, karena tidak berlaku. Ya, ini harus mengikuti aturan ini. Atau kalau ini, nah ini A, ini B. Nah ini untuk penulisan himpunan. Nah, jika ada tulisan X di mana X lebih kecil dari A, berarti X itu lebih kecil dari A. Maka yang harus ditulisnya lambangnya adalah dia ditulisnya karena X-nya lebih kecil dari A, maka yang paling besar itu yang mendekati A. Berarti dia tulisannya negatif tahingga, A, karena A-nya tidak ada tanda sama dengan, nah ini begini. Nah, apa grafiknya di mana? Nah, grafiknya ke sini arahnya, A-nya. Nah, ini arahnya. Ya. Nah, ini arahnya. Nah, ini arahnya ke sebelah kiri, ya. Kalau dilambangkan di sini adalah ini mohon maaf, ini A di sini. Nah, ini adalah A-nya. Ini adalah untuk ini kalau X-nya lebih besar, lebih kecil sama dengan A, lambangnya sama seperti ini, hanya di A-nya dia menggunakan A-nya adalah selang tertutup. Maka lambangnya adalah ini A, ini ke sini, atau ini A di sini. Nah, sebaliknya dari ini adalah X di mana X lebih besar dari A, maka untuk penulisan ini adalah A-nya itu yang di sebelah kiri, peletakannya ini menuju tahingga. Jadi beda dengan yang tadi. Ya, jadi kalau itu negatif tahingga sama dengan A, atau ini A tahingga, maka ininya adalah arahnya ke sebelah kanan. Ini A-nya, nah ini arahnya ke sebelah kanan. Ini A. Nah ini, atau bisa kita menulis seperti ini, A sebelah kanan. Kemudian ini saya ke atas sini, X di mana X lebih kecil, ini lebih besar sama dengan A. Sekarang X lebih besar sama dengan A, maka penulisannya adalah dalam bentuk selang, adalah dia ditulisnya A sampai dengan tahingga. Dalam bentuk gambar adalah A sampai ini, atau dalam bentuk kadang pakai titik sering digunakan ke depannya ini. Jadi, selanjutnya yang terakhir adalah bagaimana untuk himpunan bilangan real. Kita sudah ini bahwa himpunan bilangan real itu didefinisikan seperti ini. Atau dalam bentuk interval, artinya apa? Dari negatif tahingga sampai tahingga. Atau kalau dalam bentuk gambar dia hanya seperti ini. Nah, jadi dia semua bilangan garis bilangan real. Nah, ini adalah lambang-lambang di dalam pertidaksamaan yang harus Anda ketahui, pahami. Ya, dan harus Anda tahu. Ya. Kemudian bagaimana cara menyelesaikan pertidaksamaan?
Dalam menyelesaikan suatu pertidaksamaan, secara umum dapat dilakukan dengan menambah bilangan yang sama pada keruas suatu pertidaksamaan. Kemudian bisa mengalihkan pada kedua ruas suatu pertidaksamaan dengan suatu bilangan positif, atau kita bisa mengalihkan pada kedua ruas suatu pertidaksamaan dengan suatu bilangan negatif, tetapi kemudian arah tanda pertidaksamaan dibalikan. Ingat seperti yang sebelumnya di dalam sifat-sifat, kalau dikalikan dengan bilangan negatif tanda harus berubah. Saya akan menyelesaikan pertidaksamaan linier. Misalkan di sini kita punya soal, misalkan 5x ditambah 3 lebih kecil sama dengan 2x ditambah 4 misalkannya. Nah, untuk ini kita carilah himpunan penyelesaiannya. Nah, jadi kita singkat ya. Nah, sebetulnya mencari apa? Mencari nilai x yang berlaku. Nah, apa yang harus dilakukan? Nah, pertama adalah kita harus mengumpulkan yang ada variabel dengan yang variabel, yang konstanta dengan konstanta. Misalkan saya akan supaya ini menjadi 0, berarti ini harus ditambah dengan negatif 2x. Berarti kita ini kan dengan 2 ini, berarti ini 5x ditambah negatif 2x lebih. Nah, menurut aturan kalau di jumlah dia tidak akan berubah, atau di jumlah itu tidak berubah, ditambah 2x ditambah negatif 2x ditambah 4 ya. Nah, ini maka ini maksudnya dijumlah dengan negatif 2x. Nah, tanda tidak berubah sehingga ini adalah menjadi 3x, ini akan lebih kecil sama dengan 4. 3x ini lupa, ini harus ditambah dengan 3 ya. Ini juga tambah 3, maka ini adalah menghasilkan lebih kecil sama dengan 4. Nah, kita kok ini harus supaya ini hilang, supaya habis negatif ini, maka dia juga harus ditambahkan dengan negatif 3. Maka kita tambahkan lagi ini dengan negatif 3, sehingga 3x ditambah negatif 3 akan lebih kecil dari 4 ditambah negatif 3. Nah, ini, maka ini adalah ini 3 ditambah negatif 3 akan lebih kecil 4 ditambah negatif 3. Sehingga ini hasilnya adalah 3x akan lebih kecil daripada 1. Ya. Nah, yang diminta itu akhir itu siapa? X sebetulnya. Nah, untuk mendapatkan X, maka yang dilihat adalah koefisien ini. Kita akan, supaya dia jadi 1 ya. Maka dia jangan melihat yang sebelah ini, tapi yang harus ada koefisien yang mengiringi X-nya. Maka ini harus dikalikan dengan 1/3. Karena 1/3 itu adalah bilangan positif, maka tanda tidak akan berubah. Sehingga ini kalau dikalikan 1/3, ini menjadi X, maka ini adalah 1/3. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah semua bilangan real di mana X adalah lebih kecil sama dengan 1/3. Jadi ini perjanjian, karena kita bicara bilangan real, cukup kita menulis seperti ini. Karena di awal kalkulus kita bicaranya bilangan real. Atau kita bisa menulis dalam bentuk lambang. Ingat yang sebelumnya. Bagaimana menulis lambangnya? Karena ini lebih kecil, berarti ini adalah bisa ditulis dalam bentuk negatif hingga sampai 1/3. Nah, ini tandanya. Sebetulnya ini boleh dua, boleh yang ini atau yang ini. Jadi tidak perlu dua-duanya. Silakan Anda mau menulis yang mana. Nah, ini lambang dari himpunan penyelesaian. Kemudian misalkan saya beri contoh lagi. Saya punya lagi 2x dikurangi 4 lebih besar, lebih kecil dari, atau lebih besar ya, kita lihat ini 5x tambah, ini jangan kurang 4 kurang 5 misalkan, tambah 1.
Nah, kita kelompokkan. Nah, jadi kita bisa langsung saja. Nah, supaya ini 5x di sini habis, maka semuanya kita jumlahkan dengan negatif 5x. Sehingga ini akan diperoleh 2x dikurangi 5x menjadi negatif 3x kurang 5 akan lebih besar daripada 1. Nah, ini tidak harus dibeginikan lagi, Anda bisa langsung seperti ini. Ini ditambah dengan negatif 5x. Ya. Nanti ke depan tidak perlu ditulis ini juga, tidak apa-apa. Selanjutnya kita akan nah sekarang kita akan supaya ini jadi 0, maka dia harus ditambahkan 5. Sehingga ini negatif 3x akan lebih besar dari 6. Ini ditambah dengan 5, baik sebelah kiri maupun sebelah kanan. Nah, tadi sudah dikatakan bahwa kita akan menjadi X, harus menjadi X. Nah, untuk menjadi X, yang dilihat adalah bukan variabel yang ini, tetapi koefisien yang mengiringi X. Sehingga supaya jadi X, ini harus dikalikan dengan negatif 1/3. Nah, negatif 1/3 itu adalah bilangan negatif, maka tandanya harus berubah. Jadi menjadi negatif ini 2 kalau dikalikan dengan bilangan negatif 1/3. Ya, ini saudara jawabannya. Ya, jadi tandanya berubah, hati-hati. Kalau ada sama dengan, tinggal menggunakan sama dengan. Kalau tidak ada sama dengan, tidak usah sama dengan. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah X, di mana X lebih kecil dari negatif 2, atau kita bisa menulis dalam bentuk interval, yakni adalah negatif tak hingga sampai negatif 2. Nah, ini untuk menyelesaikan himpunan penyelesaian yang berkaitan dengan pertidaksamaan linier. Selanjutnya adalah untuk menyelesaikan pertidaksamaan kuadrat. Ya. Untuk pertidaksamaan kuadrat ini hati-hati saudara, ya, karena untuk pertidaksamaan kuadrat kita harus ada aturan-aturan tertentu. Jadi berbeda dengan pertidaksamaan linier. Untuk pertidaksamaan kuadrat, yang pertama adalah Anda harus membuat dalam satu ruas itu harus 0. Jadi satu ruas misalkan sebetulnya boleh kiri, boleh kanan, karena ini sering kata ini ruas kiri, ini ruas kanan. Tetapi seringkali kita menggunakan ruas kiri atau kanan. Kemudian untuk menyelesaikannya, misalkan saya akan memberi contoh bagaimana dalam menyelesaikan pertidaksamaan kuadrat. Jadi langkah pertama adalah kita membuat. Selanjutnya Anda dalam menyelesaikan pertidaksamaan linier, ya, kita coba lagi dulu, ada beberapa contoh sebelum saya ke kuadrat, yakni adalah misal saya punya ini, kadang-kadang kita punya ini 2 lebih kecil dari 3x tambah 1 lebih kecil dari 3 misalkan. Nah, untuk menyelesaikan soal seperti ini atau isi ada sama dengan misalkan, ya, maka Anda harus menjadi 0 di sini. Jadi tidak ada angka 1. Berarti kita harus dijumlahkan semuanya dengan negatif 1. Sehingga tambah dengan negatif 1 ini menjadi 1. Ini ingat kalau dijumlah tidak merubah tanda, ini menjadi 2. Lebih kecil sama dengan 2. Jadi kita tambahkan dengan negatif 1. Selanjutnya, nah ini harus X di tengah. Nah, untuk harus X di tengah, maka semua kita kalikan dengan 1/3. Nah, karena 1/3 bilangan positif, maka tanda tidak berubah. 1 dikali 1/3, hasilnya 1/3. Ini menjadi X, ini menjadi 2/3. Maka ini ditambahkan dengan, dikalikan dengan 1/3. Nah, berarti himpunan penyelesaiannya adalah saya akan menulis dalam bentuk interval 1/3, 2/3. Nah, ini. Atau misalkan saya punya negatif 2 lebih kecil sama dengan 2 dikurangi 5x lebih kecil daripada lebih kecil sama dengan 3
3 misalkan ya. Nah, sama. Jadi kita akan menghilangkan konstanta 2 di sini. Berarti semuanya kita jumlahkan dengan negatif 2. Ini menjadi negatif 4 lebih kecil dari negatif 5x lebih kecil dari 1 ya. Nah, ini kemudian kita harus x di sini. Nah, karena di sini koefisiennya negatif 5, maka untuk menjadi x maka dia harus dikalikan dengan negatif 1/5. Karena negatif 1/5 itu bilangan negatif, maka tandanya ikut berubah. Berarti ini negatif 4, ini adalah menjadi 4/5. Yang ini menjadi negatif 1/5. Nah, ini. Coba kalau tidak berubah tandanya. Tidak mungkin kan, jadi kalau lebih kecil sama dengan, ini lebih kecil sama dengan. Gak mungkin masa 4/5 lebih kecil dari negatif 1/5. Maka ini harus dirubah tandanya. Jadi himpunan penyelesaiannya, nah ingat kalau dalam bentuk interval yang ini yang kecil dulu yang harus ditulis. Yakni negatif 1/5 sampai 4/5. Jadi hati-hati dalam menyelesaikan himpunan penyelesaian. Kemudian saudara, contoh berikutnya, ini contoh ke-1, contoh ke-2, ini contoh ke-3. Jika ada himpunan seperti ini, 2 atau negatif 2 lebih kecil dari 3x tambah 1 lebih kecil dari 2 dikurangi 5x. Ya. Jadi ini bukan dalam bentuk, jadi 1 ini, yang ini adalah dibagi ada 3 di sini, ada ini, maka untuk menyelesaikan ini Anda harus membagi 2. Ingat ketransitifan menjadi ini negatif 2 lebih kecil dari 3x tambah 1 dan, nah ini harus ada bahasa dan ya. Jangan coba-coba menulis atau, jadi wajib dan. 3x ditambah 1 lebih kecil 2 dikurangi 5x. Nah, kenapa nggak seperti ini saja? Tidak bisa, karena ya sebelah kiri maupun sebelah kanan yang di tengah-tengah ini dia bukan konstanta. Jadi kalau dua-duanya konstanta ini, apalagi kalau di sininya semuanya variabel, bersama linear semua, itu tidak bisa. Jadi harus dibagi 2 seperti ini. Kalau ada T4 ya harus 4 terus ke sananya. Jadi syaratnya harus seperti itu. Karena kalau tidak akan Anda menyelesaikan. Coba saja Anda lakukan. Nah, selanjutnya adalah sama seperti tadi, saya rasa saya langsung saja karena Anda dianggap sudah tahu yang tadinya. Berarti ini bisa negatif 3 akan lebih kecil dari 3x. Negatif 1 akan lebih kecil daripada x ya. Jadi Anda ini dan sini 8x akan lebih kecil. Ya, langsung ini saya langsung ya, ini dijumlah karena tidak berubah tanda, kalau dijumlah di apapun. Ini ke sini tapi saya kumpulkan, ini akan 1 ya. Dan x lebih kecil dari sama dengan 1/8 ya. Nah, ini saudara, nah kita bagaimana kita menyatukan? Kalau kita lihat ini negatif 1x dan x lebih kecil sama dengan 1/8. Ingat ketransitifan ini bisa disatukan menjadi negatif 1 lebih kecil x lebih kecil sama dengan 1/8. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah kita menulis ini menjadi negatif 1 sampai 1/8. Nah, ini mungkin saja dalam menyelesaikan pertidaksamaan ada soal seperti ini. Jadi harus Anda lakukan seperti ini. Selanjutnya kita akan bagaimana cara menyelesaikan pertidaksamaan kuadrat. Misalkan saya punya contoh dari soal ini adalah, ini hapus dulu.
untuk menyelesaikan pertidaksamaan kuadrat. Saya misalkan punya contoh 3x kuadrat ditambah x dikurangi 4 lebih besar daripada 8x kurang 6. Nah, untuk menyelesaikan ini, dalam pertidaksamaan kuadrat, yang pertama harus satu ruas dibuat 0. Misalkan saya yang ruas kanan akan 0. Sehingga ini akan dijumlahkan dengan negatif 8x ditambah 6. Supaya sebelah ini 0. Jadi kita akan inikan 3x kuadrat, kita akan mencari, masih sama ya. Kita akan mencari penyelesaiannya di sini. 3x kuadrat tambah x kurang 4 lebih besar 8x kurang 6. Maka untuk menyelesaikannya kita akan buat sebelah ini menjadi 0, sehingga ini harus ditambah dengan negatif 8x ditambah 6. Ini akan ini 3x kuadrat tambah x kurang 4 dikurangi 8x ditambah 6, ini lebih besar dari 0. Jadi harus buat 0 sebelah kirinya. Selanjutnya kita rapikan dulu 3x kuadrat, x dikurangi 8x hasilnya negatif 7x, negatif 4 tambah 6 hasilnya adalah 2 ya. Kita inikan dulu lebih besar dari 0. Jika ini bisa ditulis dalam bentuk pemfaktoran, maka kita buat pemfaktoran di sini ya. Kalau tidak bisa, Anda gunakanlah mencari nilai D dulu, diskriminan. 3x kira-kira ini di apa ya? Nah, ini misalkan kali apakah x ini adalah negatif 1 x negatif 2. Terbalik ya. Ini x, ini adalah 3x. Betul ya, 3x ini x ya. 3x ini kali ini, nah ini ya. Lebih besar dari 0. Nah, ini ternyata bisa ditulis dalam bentuk pemfaktoran. Jadi, pertama buatlah ruas ini menjadi 0. Yang kedua adalah cari titik pemecah. Apa titik pemecah itu? Wah, ini adalah titik pemecah ini adalah yang membuat faktor ini 0. Misalkan 3x kurang 1 sama dengan 0. Maka x-nya adalah 1/3. Kemudian x kurang 2 sama dengan 0, maka x sama dengan 2. Nah, ini adalah titik pemecahnya apa? 1/3 dan 2. Nah, saudara hati-hati, di sini tidak ada tanda sama dengan. Walaupun ini kita sudah mencari titik pemecah, maka Anda tinggal garis dulu di sini. Anda tulis di sini 1/3, ini 2. Nah, mengapa ini saya menggunakan tandanya kosong, bulatannya? Karena dia tidak ada tanda sama dengan. Karena kalau dia hasil 1/3, dia sama dengan 0. Padahal di sini tidak ada tanda sama dengan. Berarti dia sebetulnya tidak termasuk. Selanjutnya, langkah ketiga kita mencari titik uji. Nah, titik uji itu titik berapa? Karena ini titik pemecahnya ada 2, maka kita mengambil titik ujinya ada 3. Yakni nilai x yang kurang dari 1/3, nilai x yang antara 1/3 sampai 2, dan nilai x yang lebih besar dari 2. Yang mana nilainya? Bebas sebetulnya. Tapi jangan yang sulit-sulit, carilah yang paling mudah. Misalkan yang kurang dari 1/3, saya ambil x-nya sama dengan 0. Ya, karena itu paling mudah untuk dikerjakan. Kemana kita masukkannya? Ke soal yang ini. Jadi kita akan menginikan begini. Kita masukkan 3. Jadi jangan coba-coba ke sini. Tapi harus yang terakhir kita lakukan. 3 dikali 0 dikurangi 1, 0 kurangi 2. Nah, kita lihat ini negatif 1 dikali negatif 2, dia 2. Maka hasilnya adalah positif. Nah, ini. Kemudian kita ambil x sama dengan di antara 1/3 dan 2. Yang paling enak adalah angka 1. Ini bebas, Abu saya mau 0,5 atau 1/2. Mau 3/2 boleh, tapi yang penting lebih baik yang paling mudah gitu ya. 3 kali 1 dikurangi 1, 1 dikurangi 2, kalau kita lihat 3 kurangi 1, 3 kurangi 1 berarti hasilnya 2. 2 dikali negatif 1 hasilnya negatif 2. Nah, negatif 2 itu bilang ini kan positif tadi, ini negatif. Maka dia adalah negatif.
tandanya di sini. Ya, kemudian yang satu lagi X sama dengan 3. Nah, saya juga ambil yang ini 3 kali 3 dikurangi 1, 3 kurangi 2. Nah, 3 9 kurangi 1 adalah 8. 3 kurangi 2 adalah 1, berarti ini adalah 8. Berarti ini adalah positif. Maka tanda positif. Mana himpunan penyelesaiannya? Maka himpunan penyelesaiannya itu adalah yang tanda positif, saudara. Yang ini ya ada. Kenapa harus tanda positif? Karena lebih besar dari 0. Nah, jadi ini melambangkan lebih besar dari 0 itu adalah ini untuk melihat mana himpunan penyelesaiannya. Kalau dia tandanya lebih kecil, maka yang ada tanda lebih kecil dari 0. Nah, ingat cara penulisannya bagaimana? Nah, ini ke sana. Jadi 1/3 ke sebelah kiri. Ingat penulisan tadi, maka kita menulis negatif tak hingga sampai 1/3. Nah, ini adalah himpunan penyelesaian itu berkaitan dengan tanda himpunan. Kalau dia ini tandanya atau. Maka kalau atau tandanya adalah ini. Jadi himpunan penyelesaiannya bisa ini atau ini. Dari 2 sampai tak hingga. Karena dia ke sebelah kanan. 2 ke sebelah kanan. Jadi pertama adalah harus membuat 0. Yang kedua cari titik pemecah. Ya, sebetulnya jika ada saat tertentu tidak ada titik pemecah itu. Yang ketiga ada mencari titik uji. Ya, jadi yang ketiga mencari titik uji, barulah Anda letakkan ke sini positif negatif positifnya. Lihat kembali kepada yang ini tandanya apa? Apakah lebih besar 0, lebih kecil dari 0? Jadi kalau lebih besar ambil yang tanda positif, kalau yang lebih kecil carilah yang tanda negatif. Nah, ini adalah untuk menyelesaikan himpunan penyelesaian pertidaksamaan kuadrat. Selanjutnya saya juga punya lagi misal ada soal lagi untuk satu lagi untuk pertidaksamaan kuadrat. X kurang 1 supaya ini ya. Ini berarti ini dikurangi 1, maka ini kurang 1. Itu lebih kecil dari 0. Nah, supaya dia di sini karena koefisien yang mengiring X kuadrat adalah bilangan negatif. Nah, seringkali kita mencari pertidaksamaan itu untuk persamaan kuadrat kita seringkali koefisien yang mengiring ini adalah yang positif. Nah, untuk mempermudah sebaiknya kita gunakanlah dengan kali negatif 1 semuanya. Sehingga ini akan X kuadrat ditambah 3X ditambah 1. Ini 2X kuadrat, lupa ini 2X kuadrat ditambah 3X ditambah 1 akan lebih besar dari 0. Jadi tandanya berubah karena kenapa? Karena di sini dikalikan dengan negatif 1 semuanya. Sehingga ini, nah kalau dia bisa dibentuk dalam pemfaktoran, kebetulan di sini bisa ditulis dalam bentuk pemfaktoran, maka ini adalah 2X ditambah 1, X ditambah 1 lebih besar dari 0. Nah ini. Nah, setelah ini kita akan mencari titik pemecah. Titik pemecah itu adalah yang menyebabkan ininya adalah 0. Saya akan mengambil ininya pakai tanda sama dengan supaya kita tadi kan sudah tidak ada tanda sama dengan. Berarti ini ada gunakan sama dengan. Ya, ini sama dengan. Maka ini 2X tambah 1, X tambah 1 sama dengan 0. Sehingga ini akan peroleh 2X tambah 1 sama dengan 0. Maka X sama dengan negatif 1/2. Yang satu lagi X tambah 1 sama dengan 0. Maka X sama dengan negatif 1. Sama seperti tadi. Berarti kalau Anda ini sebaiknya tidak apa-apa nulis dulu aja di sininya. Nah ini. Kita lihat ada tanda sama dengan. Nah ini titik pemecahnya. Jadi titik pemecahnya itu adalah negatif 1/2 atau negatif 1 ya, di sini negatif 1, ini adalah negatif 1/2 ya. Nah, ini, nah karena ini masuk, nah ini berarti kita akan menggunakan seperti ini. Artinya negatif 1 dan negatif setengahnya masuk. Kenapa masuk? Karena ada tanda sama dengan. Titik uji, yakni nilai yang sebelum negatif 1. Ambil X-nya negatif 2. Kita masukkan ke sini 2 kali negatif 2 ditambah 1. Di sini dikali kembali negatif 2 ditambah 1.
Nah, jangan coba-coba Anda memasukkan ke yang ini. Karena kita sudah merubah ke sini, maka Anda harus lakukan yang terakhir. Jadi yang terakhir kali, yang ini atau yang ini. Jadi karena ini dengan ini intinya sama. Yang terakhir kali Anda tulis ya. Berarti negatif 4 tambah 1 ini negatif 3. Negatif 1 ini hasilnya 3. Berarti dia adalah tandanya positif di sini. Jadi kemudian antara negatif 1 dengan negatif setengah kira-kira berapa? Misalkan negatif 2/3. Nggak mungkin kita mengambil bilangan yang bulat ya, karena di antara ini tidak ada yang hasilnya bulat. Kemudian kita masuk ke sini, 2 dikali negatif 2/3 ditambah 1 kali negatif 2/3 ditambah 1 ya. Nah ini negatif 4/3 ditambah 1. Berarti berarti hasilnya 1/3. Negatif 2/3 tambah 1 hasilnya adalah 2 kali negatif 1/3, lupa ya. Kalau ditambah 1 ini negatif 1/3. Yang ini hasilnya adalah 1/3. Maka hasilnya ini negatif 1/9. Nah ini kan hasilnya positif, yang ini hasilnya negatif. Maka ini adalah artinya negatif ya. Selanjutnya kita ambil X sama dengan bilangan yang lebih besar dari negatif setengah. Ambil saja 0 yang mudah. Yakni 2 kali 0 ditambah 1. 0 tambah 1 ini menjadi 1 tambah 1 kali 1 adalah 1. Berarti ini positif. Nah ini positif. Mana tandanya? Karena dia lebih besar sama dengan 0. Walaupun sebelumnya dia lebih kecil sama dengan 0. Karena dia dirubah tanda, maka yang diambil yang ini. Yang ada tandanya yang terakhir yang lebih besar dari 0. Maka inilah himpunan penyelesaiannya. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah gabungan antara ini negatif tak hingga sampai negatif 1 gabung. Negatif setengah sampai tak hingga. Nah ini cara mencari himpunan penyelesaian pertidaksamaan kuadrat. Nah saudara, kita setelah pertidaksamaan kuadrat, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara menyelesaikan pertidaksamaan rasional. Nah rasional itu dalam bentuk pecahan. Misalkan saya mempunyai contoh di sini, 3x tambah 1 dikurangi X kurang 5 lebih kecil sama dengan 0. Nah, untuk menyelesaikan pertidaksamaan ini, prinsipnya sama dengan pertidaksamaan kuadrat. Jadi, buatlah sebelah kanan itu menjadi 0. Ya, tapi sebetulnya boleh sebelah kiri, boleh sebelah kanan. Tapi saya di sini biasanya sebelah kanan yang menjadi 0. Nah, untuk menyelesaikannya, misalnya cari himpunan penyelesaian ini ya. Yang pertama cari ini. Nah, untuk penyelesaiannya kita akan ini sebelah kiri, sebelah kanan harus menjadi 0. Nah, karena di sini sudah 0, ya kita tidak boleh merubah karena ini sudah 0, ya. Nah, dari sini karena ini sudah 0, Anda langsung mencari titik pemecah. Nah bedanya dengan yang tadi, yakni titik pemecah itu jika dia dalam bentuk persamaan kuadrat sama dengan 0. Nah kalau yang di sini titik pemecah ini adalah pembilang atau pembilang dan penyebutnya kita buat menjadi 0. Jadi titik pemecahnya adalah 3x tambah 1 sama dengan 0. Karena ini pembilangnya. Maka x-nya adalah sama dengan negatif 1/3. Selanjutnya yang ini adalah penyebutnya X kurang 5 sama dengan 0. Maka X sama dengan 5. Nah di sini kita buat dulu garis bilangan supaya mudah. Ya kita letakkan. Perhatikan ini tanda sama dengan. Sama dengan ini berlaku hanya untuk penyebut. Untuk pembilang. Bukan untuk penyebut. Ya. Jadi untuk penyebut itu bagaimanapun juga tidak boleh 0 walaupun ini ada tanda sama dengan. Sehingga yang negatif 1/3 ini yang sama dengan yang tanda ini adalah yang negatif 1/3. Tetapi di penyebut dia harus tidak boleh.
Kenapa tidak boleh? Karena ingat aturannya di sini tidak boleh 0, walaupun ini tanda sama dengan. Jadi yang boleh 0 itu hanya pembilang. Contoh 0 kurangi bagi 5 adalah 0. Jadi yang boleh itu 0. Tapi 5 dibagi 0 tidak terdefinisi. Kemudian sama saudara dengan tadi kita ambil titik uji. Di sini titik ujinya apa saja? Misalkan ya, saya di sini saja titik ujinya. Ya. Jadi prinsipnya hampir sama dengan pertidaksamaan, cuma titik pemecahnya dia mengambilnya dari pembilang dan menyebut. Pertama kita ambil nilai kurang dari negatif 1/3. Berarti X ambil negatif 1. Kita masukkan ke sini. 3 dikali negatif 1 tambah 1 dibagi negatif 1 dikurangi 5, ini negatif 3 tambah 1 negatif 2 dikurangi 6, 1/3. Ini tandanya adalah positif, maka Anda di sini positif. Jadi sebelum negatif 1/3 dia positif. Kemudian ambil X di antara negatif 1 dan 5, berarti ambil 0. Ya, ambil yang 0 yang mudah. 0 tambah 1, 0 dikurangi 5, maka hasilnya adalah negatif 1/5, maka ini negatif, maka dia adalah di sini negatif. Ya. Selanjutnya kita ambil lagi X sama dengan 6, ya, karena X yang lebih besar dari 6, dari 5. 3, 6 tambah 1, 0, 6 dikurangi 5, X-nya diganti angka 6, maka ini 19, berarti dia adalah positif. Maka ini adalah tandanya di sini adalah positif. Mana himpunan penyelesaiannya? Nah, karena ini lebih kecil sama dengan, maka himpunan penyelesaian itu yang tandanya kurang, yang lebih kecil. Nah, ini himpunan penyelesaiannya, sehingga kita tulis himpunan penyelesaiannya adalah negatif 1/3 sampai 5. Jadi sekali lagi, untuk yang ada tanda sama dengan, yang boleh menjadi ada sama dengan nolnya itu adalah yang pembilang. Penyebut bagaimanapun tidak boleh 0. Sehingga di sini tidak termasuk angka 5-nya. Karena kalau 5 dimasukkan dia akan menjadi 0. Nah, ini adalah untuk contoh pertama. Jadi karena di sini sudah 0. Selanjutnya bagaimana kalau nanti di sebelah ininya tidak 0. Ya, ini contoh berikutnya. Sudah, Pak. Contoh berikutnya, misalkan saya punya cari himpunan penyelesaian dari 2/X tambah 4 lebih kecil dari 3 misalkan. Nah, di sini kita untuk penyelesaiannya tadi aturannya ingat bahwa kita akan membuat satu ruas menjadi 0. Nah, di sini saya akan mengambil sebelah kanan akan menjadi 0 sehingga kita ini menjadi 2X tambah 4 dikurangi 3 lebih kecil dari 0. Ya, karena ini selanjutnya dalam menyelesaikan pertidaksamaan rasional. Nah, di sini kita tidak bisa langsung menjawab, ya, tapi kita harus menyamakan penyebutnya. Berarti ini 2 dikurangi 3 dikali X tambah 4. Nah, ingat dalam suatu bilangan pecahan juga kita harus menyamakan penyebutnya. Jadi kita samakan dulu penyebutnya. Di sini kita lihat 2 dikurangi 3X
dikurangi 12. Jadi saudara, ini tanda kurung itu jangan hilang. Nanti kalau hilang Anda nanti tiganya yang dikali, hanya 3 kali X, ininya tidak dikalikan. Ya, X tambah 4. Jadi harus betul-betul ininya ya, teliti dalam menghitung itu. Berarti ini menjadi apa? Negatif 3X dikurangi 10 X tambah 4 lebih kecil dari 0. Nah, kalau Anda mau merubah ini menjadi positif, maka harus dikalikan negatif 1. Tapi kalaupun tidak apa-apa. Asal Anda nanti akan memasukkan ke sini. Saya masih begini, tidak apa-apa. Berarti yang kedua tetap, setelah ini 0, kita sudah hasilnya seperti ini, cari titik pemecah. Nah, saya di sini titik pemecah, ya, cari titik pemecah. Jadi titik pemecah itu tadi penyebut dan pembilang kita buat 0. Titik pemecah, yakni negatif 3X dikurangi 10 sama dengan 0, berarti X sama dengan negatif 10/3. Kemudian yang kedua adalah, yang keduanya adalah ini X tambah 4 sama dengan 0, maka X sama dengan negatif 4. Nah, supaya mempermudah kita ini buat dulu di sini garis supaya ini. Nah, bagaimana tandanya di sini? Karena di sini lebih kecil, maka pembilang juga kalau penyebut jelas tidak boleh 0. Tapi pembilang karena tidak ada tanda sama dengan, maka kita ini adalah hanya bulatan ini, yakni dari negatif 4, ini negatif 10/3. Ya. Nah, ini. Kemudian kita cari titik uji. Titik uji yang pertama X ambil negatif 5 ya. Nah, kita masukkan ke negatif 5 ke sini. Negatif 3 dikali negatif 5 dikurangi 10 per negatif 5 ditambah 4. Sebetulnya kita ingin mencari apakah hasilnya positif negatif ya. Walaupun nanti Anda sudah tahu ini positif, tinggal aja tanda positif. Tapi kalau ragu tinggal Anda tulis kembali. Nah, ini negatif, ini kali ini positif ya, 15 dikurangi 10 berarti 5 dikurangi negatif 1 berarti negatif 5, berarti ini negatif di sini. Kemudian X ambil, nah diantara negatif 4 dengan negatif 10/3. Ini berapa angkanya? Misalkan kalau Anda takut ya kalikan saja negatif 4 kali 3 negatif berapa? Berarti negatif 12/3. Berarti X ambil negatif 11/3. Jadi supaya mempermudah kita kalikan dulu dengan ini. Nah, berarti ini negatif 3 dikali negatif 11/3 dikurangi 10. Negatif 11/3 dikurangi ditambah 4. Nah, ini kita kalikan, berarti ini 11 ya. 11 dikurangi 10 berarti 1 ya. Negatif 11/3 adalah ditambah 4. Hasilnya adalah ini negatif 11 tambah 4 adalah negatif. Kalau negatif 11 mah yang sebelah sini ya. Yang ini negatif 4 ya, betul, negatif 11/3 ya. Negatif 3 ini 11 dikurangi 10 1. Kemudian negatif 11/3 ditambah 4. Kira-kira ini berapa? 11 tambah 4. 4 kali 3 12 ya. 12/3 berarti 1/3 ya. Nah, ini sama dengan 3. Berarti ini adalah positif ya. Ini negatif, ini positif. Kemudian kita ambil X-nya sama dengan 0. Jadi ini supaya mudah. Boleh sih berapapun, tapi kan 0 juga letaknya di sini ya. Jadi yang jangan menyulitkan. Jadi yang mudah saja mengerjakan itu. Kurang 10, 0 ditambah 4. Berarti negatif ini adalah negatif 10/4, berarti hasilnya negatif. Nah, ini dari sini apa himpunan penyelesaiannya? Tandanya yang mana? Tandanya itu yang lebih kecil 0, berarti tandanya yang negatif. Berarti yang ini. Nah, ini yang negatif.
Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah negatif tak hingga sampai negatif 4, gabung negatif 10/3 sampai tak hingga. Nah, mungkin ini saja saya ada beberapa contoh untuk menyelesaikan pertidaksamaan baik linier, kuadrat, dan satu lagi adalah rasional. Jadi rasional itu apabila di bawahnya adalah dalam bentuk variabel. Jadi bukan terbalik ya, bukan X tambah 4/2 itu sebagai rasional. Ya itu mah bilangan linier, tapi yang disebut rasional itu apabila di bawahnya adalah ada variabel. Nah itu saja, mungkin sekian dari saya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.